Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Faisal Musa, peserta PKDP tahun 2005 di UIN Sumatera Utara, Medan. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di salah satu kawasan di Asia Tenggara, yakni Indonesia, atau yang di masa lalu disebut juga dengan Nusantara. Kita ketahui bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu daerah atau kawasan yang sangat penting dalam peta penyebaran Islam ke berbagai daerah di penjuru dunia. Namun mengingat luasnya wilayah ini karena meliputi daerah-daerah seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sampai ke Thailand, maka pada pertemuan kita kali ini, maka pada segmen video kita kali ini, kita hanya akan memfokuskan pembahasan kita pada salah satu kawasan saja, yakni Indonesia atau yang disebut dengan juga Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ketika membahas sejarah kedatangan atau masuknya Islam ke Indonesia, setidaknya ada 4 pertanyaan yang perlu untuk kita jawab pada kesempatan ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan waktu kedatangan, kapan tepatnya Islam dibawa ke Nusantara. Dan yang kedua adalah tentang dari mana, where, dari mana asal kedatangan Islam ke Nusantara. Apakah dari Arab? Apakah dari Persia? Apakah dari India atau anak benua India atau dari Cina? Kemudian yang ketiga adalah tentang para pembawa Islam ke Nusantara. Siapa yang membawanya? Apakah para pedagang? Apakah para dai atau mubalik? Atau siapa? Dan terakhir adalah tentang bagaimana cara-cara penyebaran Islam ke tengah masyarakat pribumi ataupun masyarakat Nusantara. Itu semua akan kita jelaskan pada segmen video kita kali ini. Namun mungkin karena keterbatasan waktu, pada segmen video kali ini kita hanya akan menyampaikan satu hal saja, yaitu tentang kapan tepatnya Islam dibawa ke tengah masyarakat Nusantara. Setelah mempelajari tema ini, para mahasiswa khususnya dan kita semua pada umumnya diharapkan dapat memahami serta dapat menjelaskan dengan baik proses masuknya Islam ke tengah masyarakat Nusantara. Jadi seperti kita ketahui bersama, Islam adalah agama universal, agama yang tidak hanya diturunkan untuk kalangan atau bangsa tertentu saja. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, atau agama untuk seluruh umat manusia. Maka setelah Nabi Muhammad SAW wafat ataupun meninggal dunia pada sekitar tahun 632 Masehi, dakwah Islam tidak berhenti begitu saja. Dakwah Islam terus disebarkan oleh para sahabat Nabi dan para khalifah sesudahnya, hingga Islam kemudian bisa tersebar luas hingga ke berbagai daerah di luar Hijaz ataupun di luar kota suci Makkah dan Madinah. Namun yang pasti adalah bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia ataupun ke Nusantara merupakan perjalanan yang sangat panjang dan kompleks dan tidak terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Penyebaran Islam ke Nusantara terjadi dalam kurun waktu yang berabad-abad. Setidaknya telah terjadi dari ataupun mulai abad ke-7 Masehi, dan puncaknya adalah pada abad ke-13 dan 16 Masehi. Dan hingga saat ini pun sebenarnya di Nusantara ataupun di Indonesia masih terus terjadi proses Islamisasi. Kemudian mengenai fase ataupun periode penyebaran Islam ke Nusantara, para sejarawan umumnya membagi kepada 3 fase ataupun kepada 3 periode. Fase ataupun periode pertama adalah Islam telah dibawa ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau sejak akhir abad ke-1 Hijriah. Ini adalah fase awal. Ini adalah fase pengenalan, fase permulaan, di mana Islam belum menjadi sebuah agama utama yang dianut oleh masyarakat pribumi ataupun Nusantara.
Fase yang berikutnya adalah terjadi pada sekitar abad ketiga, pada abad ke-11 Masehi. Pada fase ini ataupun pada periode ini, Islam telah menjadi sebuah agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Salah satu bukti arkeologis tentang komunitas Muslim di berbagai daerah di Nusantara adalah ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan kaligrafi Arab atas nama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi. Hal ini menurut sejumlah ahli menunjukkan bahwa sejak abad ke-11 Masehi sudah ada komunitas Muslim lokal di Nusantara, khususnya di Jawa dan juga di pantai barat Sumatera. Kemudian gelombang ketiga adalah diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Pada fase ini atau pada periode ini, Islam telah menjadi salah satu kekuatan di Nusantara. Laporan perjalanan Marco Polo ke daerah timur Sumatera pada tahun 1292 di daerah Aceh telah ada komunitas Muslim. Bahkan telah berdiri sebuah kerajaan Islam pertama yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai, dengan raja pertamanya adalah Sultan Malikus Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Penyebaran Islam pada fase ini tidak lagi hanya dilakukan oleh komunitas Muslim yang berasal dari Jazirah Arab atau dari berbagai daerah di dunia, dari Persia ataupun dari Gujarat misalnya. Pada fase ini justru telah banyak umat Islam atau masyarakat pribumi yang telah Muslim, dan diantaranya telah menjadi ulama-ulama besar yang kemudian menjadi dai ataupun para mubalik yang menyebarkan Islam ke tengah-tengah masyarakat pribumi atau masyarakat Nusantara. Dari beberapa penjelasan yang kita sebutkan tadi, dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa ada setidaknya 3 periode ataupun 3 fase penyebaran Islam ke Nusantara, yaitu yang dimulai dari abad ke-7 Masehi, kemudian abad ke-11 Masehi sudah terbentuk komunitas, dan kemudian pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan pertama di Nusantara, dan pada abad ke-16 di Jawa juga telah terjadi kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Baiklah saudara-saudara dan ananda mahasiswa sekalian, barangkali inilah sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang proses awal masuknya Islam ke Nusantara. Dari uraian atau penjelasan-penjelasan kita di atas, dapat kita ketahui bahwa proses Islamisasi di Nusantara ternyata tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Tercatat bahwa dari sejak abad-abad awal Hijriah atau abad-abad pertama Hijriah, Islam sudah mulai diperkenalkan ke tengah masyarakat pribumi ataupun ke tengah masyarakat Nusantara, yakni melalui para pedagang-pedagang dari Arab yang memang sejak lama telah membangun hubungan dagang dengan masyarakat Nusantara. Dan puncaknya terjadi pada abad ke-13 dan 16, di mana Islam ketika itu sudah menjadi sebuah kekuatan politik yang salah satunya ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13, dan di beberapa daerah lain di Nusantara seperti berdirinya kerajaan Demak di daerah Jawa. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai asal kedatangan Islam ke Nusantara, dari mana, apakah dari Arab, dari Persia, atau dari Gujarat, atau dari Cina, serta siapa pembawanya dan bagaimana penyebarannya, tentang itu semua nanti akan kita jelaskan insya Allah pada segmen video berikutnya. Dan demikian barangkali pengantar singkat tentang sejarah proses Islamisasi di Nusantara yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Terakhir, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.